Halo guys, welcome back to my YouTube channel bareng Karong Cilacap, sik bahasa ngapak, nek orang ngapak, ora kepenak. Gue pengen nanya, dalam seminggu berapa kali teman-teman mengkonsumsi tempe? 2 hari sekali? 3 hari sekali? Atau bahkan setiap hari mengkonsumsi? Well, ini adalah hari ketiga gue di kampung, dan di video kali ini gue bakal ngajak teman-teman buat ngulik atau ngeliat proses pembuatan tempe. Kayak gimana sih? Penasaran kan? Yuk, ikutin gue terus. Jadi guys, proses paling pertama itu adalah proses perendaman, dan proses perendaman sendiri itu dilakukan selama sehari. Jadi pagi nih kita rendam, nah nanti sorenya kita rebus. Ini namanya Kakang Wisno yang kerja di sini ngurusin proses pembuatan tempenya. Ini lagi dibersihin dulu nih puing-puingnya. Dan kedelai yang dipakai itu juga bukan kedelai yang kita tanam sendiri ya. Jadi kedelainya kita beli di toko. Soalnya kalau kedelai yang kita tanam sendiri terus kita bikin tempe itu hasilnya beda. Kedelai ini orang gelem mekar ya, nek gawe dewek ya. Gitu guys bedanya. Jadi kalau misalkan kedelai yang kita tanam sendiri di sawah, kalau misalkan kita bikin tempe itu hasilnya nanti tuh kayak kurang bagus gitu. Kayak nggak megar gitu. Beda kalau misalkan kita beli di toko, mungkin karena import kali beda kedelainya. Jadi kalau misalkan yang beli dari toko itu direndam bentar udah langsung megar gitu. Setelah proses perendaman selama sehari dan kedelai sudah direbus, kedelai bakal didiamkan selama semalaman bersama air rebusannya ya guys. Terus paginya kan udah direndam tuh selama semalam. Paginya kalau misalkan air rendemannya udah mulai mengental nih kayak gini, kalau udah kental kayak gini itu artinya kedelai yang masih utuh ini udah bisa diproses buat digiling guys. Tuh. Karena semalam direbus, jadi direndam sama air rebusannya selama semalaman. Terus paginya kalau airnya udah mengental kayak gini, itu udah bisa dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses penggilingan. Terus gilingnya sekarang udah pakai mesin guys. Tadinya manual, diputer pakai tangan. Cuman karena sekarang produksi banyak ya, jadi dipakein mesin. Jadi nggak gitu capek yang ngurusin. Gitu. Oke, proses selanjutnya setelah kedelai digiling ternyata dia direbus lagi guys. Nah, ini kedelai yang udah digiling tadi. Dia direbus lagi sampai mendidih. Kompornya kayak gini guys modelannya, dan masih pakai kayu. Soalnya kalau pakai kompor ya bakal habis banyak gas. Oke. Ini sekali dayung udah tunggu ya guys. Jadi biar cepet kanan kiri oke. Tutupin nang apa ditutup sih kan? Nang apa ditutupi? Oke guys, setelah kedelai direbus dan ditirisin, sekarang dibawa ke bagian finishing. Kenapa gue nyebutnya finishing? Karena di sini adalah proses terakhir. Setelah direbus nanti bakal dikasih ragi, ya Wak. Siapa? Mulai. Iya. Kalau udah buka tempe sana. Mau budak, budak. Lu jangan gede ini kan. Wis nyong moto nyong ya. Mau dipotong. Lagi kae. Disini tempe. Magi kae apa nu kaya kae nasati
masuk. Oh. Ini orang mesti lama direkam. Kayaknya sih ngerti kakaknya. Kalau misal juga ada nih. Hasil pembungkusan tempe terakhir itu ada beberapa macam guys. Jadi pertama itu gue kasih lihat. Jadi modelnya kayak muntuk gitu ya, mimpi gitu. Terus satu lagi itu yang model ceper ini yang kayak buat mendoan gitu. Terus ada juga yang pakai plastik. Pakai plastik pun ada beberapa macam, ada dua. Jadi yang pertama itu nanti ini yang hasilnya bakal tebel. Terus satunya lagi dibikin kayak mendoan. Jadi lebar panjang gitu. Oke guys, saat ini gue udah bersama owner alias pemilik dari usaha produksi tempe. Dan gue penasaran, apa sih suka dukanya jadi owner pengusaha tempe gitu. Oke, sekarang kita bersama Kang Saliman, kita tanya-tanya. Halo Kang Saliman. Halo juga. Sekarang gini Kang, aku pengen Ya. tanya gitu ya. Suka dukanya punya usaha produksi tempe itu apa sih? Dimulai dari sukanya dulu deh. Sukanya itu tadinya ya Heeh. mampir di Jakarta sering sakit-sakitan. Oh, jadi dulunya kerja di Iya, Jakarta. Berarti iya. sama sama gue, Oh, perantau. gitu ya. Sering sakit-sakitan. Terus Terus kan? istri di rumah suruh nganterin Heeh, dagangan tempe sama orang tuanya. heeh. Jadi kayak ngejalanin sendiri gitu ya Kang ya? Iya. Terus lama-kelamaan orang tua Kayak tenaganya kurang. capek lah gitu, Ah. nggak fit gitu ya. Heeh. Disuruh nerusin jualan tempe. Oh, jadi kayak bisnis Iya. turun-temurun gitu ya? Iya. Tadinya sih sedikit lah, paling 10 kilo, terus nambah 15 kilo, nyampe 20, terus nyampe 30, saya masih di Jakarta, Heeh. terus saya pulang, Akhirnya Akhirnya mutusin buat mutusin buat fokus ini aja. bantu istrinya Jadi nggak balik lagi ke Jakarta jualan gitu ya? tempe. Iya. Setelah itu Heeh. semakin lama banyak pelangganan. Alhamdulillah, namanya usaha ya Kang ya? Iya. Tapi dukanya juga sering Dukanya- banyak dukanya apa aja nih? Dukanya Heeh. kalau lagi hujan Heeh. nggak punya daun. Nah, soalnya Nah, itu. bungkusnya juga pakai daun juga ya Kang ya? Iya, bungkusnya pakai daun juga. Terus Terus kalau ke Dukanya- pasar, kalau dagang, bawa Oh, dagangannya, iya. hujanan. itu lebih duka lagi kalau udah hujan, dagangan sepi, Heeh. yang beli nggak ada, itu paling duka itu di situ. Mau pulang nggak dibawa pulang, malu nggak dibawa pulang dagangan. Akhirnya Terus dibawa pulang aja. Terus ditambah lagi misalkan kalau musim hujan nih guys, jadi yang biasa membungkus tempe itu, yang bantuin itu, mereka kan kayak punya sawah sendiri gitu, mereka jadi akhirnya nandur gitu kan, nanam Iya, padi, jadi nggak iya. sempet buat bantuin bungkus tempe gitu. Jadinya kayak gitu ya Kang ya? Iya. Kalau musim hujan nggak punya daun tuh paling punya cuma sedikit. Dan itu basah, Iya. mesti dilap dulu, basah. proses lagi. Iya. Nggak bisa dibuat bungkus. Paling buat ditambahin sama plastikannya yang kayak gini ini. Ah. Tuh. Itu yang pakai mendon pakai plastik. Kalau lagi senengnya itu ya, Hmm. sukanya. Mm-mm. Kalau lagi sukanya itu dagangan laris. Terus apalagi kalau lagi lebaran banyak Permintaan gitu ya. pesanan, iya gitu. Terus Sampai- kalau misalkan perbandingan hari biasa sama hari kayak lebaran gitu, berapa persen Kang perbandingannya? Misalkan dari produksi sendiri yang biasanya kalau hari biasa berapa kilo, terus kalau misalkan lebaran itu berapa kilo perbandingannya? Kalau hari biasa itu 50 kilo. Hari Kalau biasa aja 50 kilo guys. Terus kalau lebaran? Lebaran itu nyampe 80 kilo lah. Wow. Terus Kang kalau misalkan mau nanya nih, boleh nanya gitu Ya, ya? boleh. Omset satu bulannya itu berapa? Nyampe berapa? Gak usah diomongin lah. Pelit ownernya, Ya, nggak mau bagi. Gak usah diomongin itu. Yang penting kayak gini Mas. Bisa Didi. buat makan, Ya. bisa buat puter, Iya. bisa buat gaji karyawan. Iya, Karyawannya betul. banyak loh. Yang penting kita beli kedelai sekian Hai. sekian kuintal gitu ya. Udah habis kedelainya buat beli lagi masih punya lebihan sedikit lah kayak gitu. Intinya guys, jadi penghasil kenapa Kang Saliman ini mau ngejalanin bisnis usaha produksi tempe, karena satu,
Satu, perputarannya cepet, jadi bisa buat bayar karyawan yang bantu-bantu, terus bisa buat modal balik beli kedelai dan segala macam, dan pastinya sisanya banyak buat ditabung. Ya kan ya? Ya gitulah kiranya, yang penting buat bisa buat ongkos Makan, sekolah, sekolah asik. anak bisa sekolah. Bikin rumah juga ya kan? Ya itu sih bukan saya yang bikin, orang lain yang bikin. Iya, tapi modalnya Ya modalnya ya pakai duit itulah. asik. Tahu duitnya siapa, tahu-tahu ada duit buat bikin rumah kayak gitulah. Asik. Iya. Oke Kang, makasih ya buat Ya. infonya, buat sharingnya, berbaginya gitu ya. Iya. Terima kasih juga. Oke guys, sekian video dari gua kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menginspirasi buat teman-teman semua di sana. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe dari Sabang sampai Merauke. Salam kompak buat sedulur ngapak, nek orang ngapak, orang kepenak. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe buat semuanya. Thank you. Sekian dari gue, dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Thank you.